ada nih apa namanya orang-orang yang bawanya itu obat kayak mual muntah atau mabuk perjalanan kan ya, itu biasanya mereka bawa taruh di mobil gitu aja. Betul, Paling betul. sering itu yang saya tahu, Iya. karena saudara-saudara sendiri juga kayak gitu, biasanya taruh obat semacam obat mualnya itu ditaruh di kantong jok mobil gitu. Padahal sebenarnya itu cara yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Jatim, sahabat Jatim semuanya yang kondisinya saya kira masih sangat sehat ya. Menuju akhir Ramadan, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir Ramadan. Dan kali ini Mas Boy di podcastnya Bincang Apoteker Jatim kedatangan tamu yang spesial lagi. Nah, beliaunya nanti dari mana, bekerja di mana, profesinya apa. Nanti kita kenalan sama beliaunya. Sudah hadir di hadapan saya akan sapa aja. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sehat? Sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di Bincang Apoteker Jatim yang di akhir Ramadan. Mudah-mudahan kondisinya tetap sehat, tetap fit menuju akhir Ramadan dan euforia Lebaran sudah mulai kelihatan ini ya. Baik, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ini? Ya, perkenalkan saya Dia sebagai Ketua IOPG PDII Jatim. Saya berpraktek di sebuah klinik di Surabaya juga. Oh, berpraktek di klinik. Mbak Dia, Ketua IIPG PD Jatim. Waduh, luar biasa sahabat sehat Jatim ini. Saya kedatangan tamu dari pengurus daerah ya Jawa Timur IIPG-nya. Wah, ini ketuanya langsung loh ya. Jadi nanti jangan lupa yang di rumah menonton nih ketuanya karena hadir di sini. Gitu ya. Terima kasih. Jadi untuk tema di akhir Ramadan ini, apalagi kalau bukan tema terkait sama mudik gitu ya. Iya. Ya, kira-kira nih Mbak Diah nih mau mudik kemana nih? Kalau saya sih sebenarnya dekat. Oh, cuma gitu. dekatnya dari Mojokerto. Oh, mudik ke Mojokerto, Iya. tapi tetap mudik kan ya? Tetap mudik. Tetap mudik. Karena bukan tinggalnya di Surabaya ya. Nggak di Surabaya. Berarti tinggalnya di Surabaya untuk tempat berpraktek dan bekerja. Iya, benar. Oh, kalau nanti orang tua dan lain sebagainya di Mojokerto. Mojokerto. Oh, di Iya, Mojokerto. jadi Berarti mudik ke Mojokerto. Iya. Kira-kira naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum ini? Rencananya sih kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi dari Surabaya ke Mojokerto. Sudah persiapannya seberapa persen nih untuk mudik? Untuk persiapan dia karena nggak terlalu jauh, jadi ya sudah 90% rasanya. 90, Iya. karena nggak jauh juga ya. Iya. Karena Mojokerto gitu, jadi bisa dipersiapkan dengan cepat dan mudah gitu ya mungkin Iya, ya, karena nggak benar jauh juga. Menurut Mbak Diah nih, apa sih arti mudik nih? Kalau kita euforia nih mudik benerin. Biasanya kalau mudik itu kan identik dengan kita kembali atau pulang ke kampung halaman. Pulang kampung gitu ya. Iya, kampung halaman kayak gitu kan. Jadi ya menurut saya sama aja sih, kita pulang untuk kemudian saling berkumpul dengan sama keluarga, terus saling menyapa kayak gitu itu sih. Ada tradisi khusus nggak ketika mudik gitu? Yang dirindukan nih di Surabaya ketika harus mudik ke Mojokerto gitu? Sebenarnya yang paling dirindukan ketika mudik itu menurut saya adalah ketika kumpul sama keluarga. Kan Kumpul kebanyakan sama keluarga. keluarga saya itu yang di Mojokerto itu nggak di Mojokerto gitu. Jadi kebanyakan mereka dari Jakarta, kemudian dari luar pulau di Kalimantan gitu. Jadi kalau pulang itu udah pasti Kumpul di Mojokerto. Kumpul di Mojokerto. Wah, sama berarti ya. Kalau saya juga sama, kumpulnya semua di Nganjuk, dari mulai yang luar kota, dari yang mulai luar pulau juga datang kumpul di situ. Berarti sama nih ya. iya sama keren-keren. Rame pasti ya. Rame. Ada banyak keluarganya. Banyak banget. Waduh, bisa silaturahmi. Sudah berapa lama nggak ketemu? Iya, biasanya kita cuma ketemu kalau lagi lebaran. Lebaran aja. Jadi tradisi lebaran memang benar-benar ditunggu nih ya. Iya, benar. Nah, ini sama halnya dengan sahabat Sehat Jatim nih, pasti juga mempersiapkannya juga sangat matang ya untuk mudik pastinya. Berarti ini judulnya nih Apoteker Mudik nih ya. Iya. Selain euforianya untuk persiapan mudik, apa nih yang dipersiapkan lagi oleh Mbak Diah ketika mudik? Yang jelas ya, karena kita saya apalagi sebagai apoteker gitu ya, yang perlu disiapkan adalah obat-obatan. Gitu. Pasti nggak jauh nih ya dari obat-obatan. Iya, obat-obatan, karena
termasuk saya biasanya kan suka mempersiapkan apa saja yang harus dibawa ketika mudik, ya, termasuk salah satunya obat-obatan. Jadi selain pakaian, saya biasanya bantuin orang tua untuk packing, saya juga yang nyiapin obat-obat untuk orang tua bawa kayak gitu. Berarti di packing kan dari sekarang? Iya, Sudah mulai nih ya? iya, Sudah mulai ya? Kan nih untuk Lebaran berapa hari, kita bisa di Mojokerto berapa hari, jadi kita siapkan nih apa aja yang harus dibawa. Jadi obat-obatnya sudah dipersiapkan, sudah ditata, kira-kira nanti kalau supaya nggak ribet gitu ya? Iya, benar. Karena di sini sudah dipersiapkan, karena kan sudah ada langganan apotek mungkin ya? Benar. Kayak Jadi gitu kan sudah dipersiapkan. Kalau misalnya udah 5 hari nih, misalnya kita mudik selama 5 hari, takutnya di sana juga banyak orang yang mencari obat di apotek di Ya, kota yang tersebut kan. betul, Dan daripada kita betul. nanti rebutan sama orang lain di sana, mending kita siapin dari sekarang, kita udah beli di apotek. Kadang juga di daerah juga apotek juga belum tentu buka Iya, dan ada ya iya. obat yang digunakan. Nah itu sahabat saya Jatim, jadi sebelum mudik, jadi ini pramudik dulu nih sama Mbak Diah. Jadi persiapannya tadi ada mempersiapkan obat-obat yang nanti dipersiapkan waktu ketika di kampung halaman atau ketika mudik nanti. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Khawatirnya adalah nanti ada apotek yang tutup atau obat yang diminum itu tidak ada di daerah gitu ya Mbak ya. Jadi mumpung masih di sini, mulai dari sekarang silakan dipersiapkan di list untuk obat-obat yang mau dibawa. Kalau Mbak Diah, kira-kira obat apa sih yang biasanya dibawa untuk mudik? Kalau untuk persiapan orang tuanya atau Mbak Diah sendiri mungkin? Kalau saya sendiri sih paling karena biasanya itu kalau terlambat makan gitu, biasanya kan ya paling obat mah itu doang sih kalau saya. Tapi kalau orang tua, karena orang tua ada penyakit kronis, jadi saya siapin untuk obat-obat yang penyakit kronisnya orang tua. Gitu ya. Nah ini mumpung Mbak Diah ada mempersiapkan obat kronis juga, jadi ini boleh di-share ya nanti sama sahabat Sehat Jatim terkait sama persiapan obat-obat apa nih ketika dibawa misalnya kena diabetes atau hipertensi atau kolesterol, kira-kira obat apa nih yang harus dipersiapkan? Iya, jadi kalau misalkan nanti ada obat-obat yang sekiranya memang sudah obat kronis ya, yang dibawa untuk penyakit kronis, siapkan dari sana. Kayak misalkan untuk orang tua saya hipertensi, jadi yang sudah biasa diminum amlodipin misalkan. Nah itu yang memang wajib dibawa untuk diminum nanti ke depannya. Kemudian ada juga obat-obat orang tua saya asma, itu ya seperti itu, obat asmanya dibawa baik tablet maupun sediaan lain kayak gitu. Jadi itu udah harus dipersiapkan ya, obat-obat hipertensi, obat-obat asma, supaya karena kan ada perjalanan juga kan ya, khawatirnya kalau di perjalanan ada macet gitu kan, kondisinya panas, terus nanti asma dan lain sebagainya, kalau terjadi kekambuhan kan langsung bisa dipersiapkan. Nah kadang juga gini Mbak Diah, kalau di perjalanan itu kita mungkin sahabat sehat yang di rumah juga sama ya, ketika membawa obat ketika perjalanan pulang ataupun mudik, nah gitu kan, perjalanan mudik pulang, ternyata penyimpanannya tidak benar nih. Nah ini mumpung ada apotekernya langsung, bagaimana cara penyimpanan obat saat di perjalanan gitu? Iya, ini sering banget sih memang. Betul. Ya. Kan ada nih orang-orang yang bawanya itu obat kayak mual muntah atau mabuk perjalanan ya, itu biasanya mereka bawa taruh di mobil gitu aja. Paling sering itu yang saya tahu, karena saudara-saudara sendiri juga kayak gitu, biasanya taruh obat semacam obat mualnya itu ditaruh di kantong jok mobil gitu. Padahal sebenarnya itu cara yang salah, karena kalau taruh di situ kan panas. Betul. Karena panas, jadinya obatnya nanti akan berubah fisiknya secara fisik seperti itu. Jadi kalau seharusnya itu obat-obatnya itu dimasukkan ke dalam kantong atau pouch gitu. Jadi silakan membeli pouch atau kantong yang tertutup, jadi jangan pouch yang terlalu terbuka juga, jadi yang tertutup nanti bisa dimasukkan ke dalam tas. Jadi semuanya aman dari panas kayak gitu. Jadi secara penyimpanan juga tepat ya. Jadi ada pembelian kantong tadi terus dimasukkan ke mungkin ke tas atau koper gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi supaya suhunya juga terjaga gitu ya, obatnya nggak rusak. Jadi khawatirnya kalau perjalanan dari Mojokerto kan mungkin hanya 1 sampai 2 jam ya. Khawatirnya kalau sahabat sehat Jatim di rumah perjalanannya sampai berhari-hari, nah di sana terjadi panas dan lain sebagainya, khawatirnya obatnya malah rusak gitu kan ya. Jadi lebih amannya dibawa kalau misalkan perjalanan jauhnya ini di kereta gitu ya, misalnya naik kereta. Kalau bisa ya dimasukkan ke dalam ranselnya, itu meskipun di kereta dingin, cuman ketika kita keluar kemudian pindah transportasi itu kan panas. Kalau kita pegang atau kita masukkan ke tas kecil itu kan rawan sekali untuk kena panas. Kena panas ya. Kalau dimasukkan ke dalam ransel itu kan bisa diselipkan di dalam
baju. Jadi, betul jadi bisa suhunya bisa terjaga ya. Jadi itu tadi ya sarannya dari Mbak Diah, diselip-selipkan di baju. Tapi ya jangan sampai obat-obat yang itu butuhnya cepat ternyata diselipkan baju, dimasukkan ke koper, ketika butuhnya cepat harus bongkar-bongkar. Jadi dipastikan mudah untuk diambil gitu ya. Betul-betul. Terus kemudian tadi bilangnya adalah salah satunya obat-obat mabuk. Nah, ini kan yang paling menjadi apa ya, ketakutan sendiri ya buat mungkin sahabat Sehat Jatim. Jadi yang lagi mau mudik ternyata sudah apa ya, fobia duluan dengan yang namanya mabuk kan gitu. Mau mudik ini nanti mabuk terus teler, perjalanannya jauh gitu ya. Terus gimana menurut Mbak Diah nih penggunaan obat anti mabuk yang benar itu seperti apa? Supaya dalam perjalanan nanti jadinya adalah fun gitu, bukan mabuk gitu. Kalau bisa diminumnya sebelum perjalanan. Oke. Gitu. Jadi lebih aman kalau diminum sebelum perjalanan, paling enggak 1 jam sebelum perjalanan. Karena kalau misalkan memang benar tadi ya, kalau misalkan diminumnya ketika sudah berjalan, kita sudah di kendaraan. Betul. Terus baru diminum itu reaksinya akan lebih kurang efisien gitu loh. Iya, seperti itu. Jadi diusahakan sebelumnya aja. Jadi biar nantinya nggak teler seperti itu. Betul. Lebih enak kan kalau misalnya kita berjalanan terus kita melihat pemandangan gitu kan, jadi biar tetap terjaga gitu. Karena memang betul Mbak Dia, jadi ini terjadi mungkin di kayak saudara gitu ya, jadi benar-benar udah naik kendaraan itu langsung mabuk gitu, langsung mual karena tahu mungkin ya di perjalanan itu mungkin masuk mobil aja sudah sugestinya adalah pasti saya mabuk ya, ternyata memang betul. Jadi sugesti juga ya, ada seperti itu ya. Iya. Sugesti biasanya kan orang-orang kalau misalnya sudah terbiasa mabuk, betul. terus dia mau naik kendaraan, apapun kendaraannya, bahkan misalkan pesawat pun kayak pasti mabuk ya. Iya, aduh aku nggak bisa, pasti mabuk. Nah ini agak susah nih kalau misalkan mau dia pikirannya sudah mabuk, pasti mabuk juga ya. Usahakan kalau minum obat mabuknya itu sebelum berangkat. Sebelum mau berangkat yang kondisinya masih bagus gitu ya, kondisinya masih belum kena pikiran apapun gitu ya, itu baru diminum ya. Iya, nah itu juga fisik sih, kita harus saling jaga fisik gitu loh. Kalau misalkan kita dari keluarga ada yang setidaknya misalnya ngerasa masih sakit atau nggak enak badan, kalau bisa sebelum kita mudik itu usahakan fisiknya kita udah sehat dulu. Kayak gitu. Perlu adanya medical check up gitu Mbak? Kalau sebelum mudik? Kalau misalkan bersedia ya nggak apa-apa gitu. Cuman ada kan orang-orang yang aduh males ribet gitu. Ya betul. Ya kayak gitu kan. Biasanya atau misal nih kita medical check up kan itu kan keluar biaya. Biasanya biayanya lebih untuk THR. Seperti apa dipersiapkan untuk itu ya. Gitu kan. Jadi, tapi sebenarnya ya penting juga ya kalau medical check up itu kan karena perjalanannya jauh juga. Khawatirnya kalau di jalan terjadi macet dan lain sebagainya kita kan nggak tahu ya. Kalau yang perjalanannya jauh, apalagi sekarang ini kan sebenarnya ya dibilang COVID-nya selesai juga belum terlalu selesai juga. Karena saya juga di klinik saya ternyata masih ada nih yang positif kayak gitu loh, meskipun sekarang dibilang sudah tidak ada COVID gitu kan. Jadi medical check up tetap harus diusahakan tetap dilakukan untuk yang perjalanan jauh. Jadi tadi untuk di awal sebelum pembahasan ini tadi paling nggak harus memeriksakan atau sebelum mudik itu tubuh harus fit dulu gitu ya, harus fit, kondisinya sehat, perbekalan kesehatan juga dibawa, terutama tentang obat-obatan yang bisa diminum itu harus dibawa dengan baik ya, terutama tadi penyimpanannya. Jadi itu tadi ya sahabat sehat, jadi medical check up perlu, tapi kalau misalnya enggak pun ya pastikan bahwa tubuhnya itu kondisi bagus ya sebelum perjalanan mudik. Terus nah ini kalau di perjalanan tadi sudah ya, persiapan di awal sudah, perjalanannya tadi prepare-nya juga sudah, di perjalanan juga pastikan harusnya istirahat dulu gitu ya, dalam misalnya perjalanan dalam waktu hampir seharian ya 3 jam gitu paling enggak di rest area gitu ya Mbak ya. Harus istirahat dulu tubuhnya supaya ada fase istirahat. Ini ketika lagi di tempat nih kita berbicara mengenai di tempat, biasanya kan gitu ya, kumpul keluarga makan-makan ya pasti kan hidangannya banyak nih. Apa nih makanan khasnya kalau di Mojokerto nih Mbak Dian? Kalau di keluarga saya nggak ada yang spesifik sih, cuma kita itu kebanyakan memang suka bakso. Bakso yang dagingnya tuh banyak gitu. Jadi di sana nanti tante biasanya masak bakso banyak gitu, terus baru kita incipin bareng-bareng. Wah, ini bakso ada tetelannya nggak nih? Aduh. Aduh.
Boleh kasih tahu nggak ya? Nah gitu kan. Jadi kan kalau tadi udah di prepare waktu mau berangkat kita medical check up, waktu di Iya. perjalanan kita udah prepare, kita istirahat dulu setiap berapa jam sekali istirahat di rest area. Iya. Ketika sampai biasanya kita melupakan itu karena kadang euforianya ya lama nggak ketemu keluarga, akhirnya ke rumah saudara biasanya makan pasti kan di Iya, situ. Kalau di iya. tempat saya biasanya seperti itu, datang ke keluarganya pasti ada jamuan makan. Iya, benar. Dan pastinya nggak mungkin kan hanya makanan yang hanya tempe goreng Iya, kayak gitu kan nggak kan, pasti ada hidangan banyak kan, entah gulai, entah bakso kalau Iya. seperti di Mbak Diah tadi. Nah itu kan kadang sedikit kalap nih Mbak. Nah ini perlu nggak sih, itu perlu diwaspadai nggak sih kita tuh? Iya, sebenarnya gini sih, kalau memang untuk orangnya ini sudah memiliki riwayat diabetes atau kolesterol yang Betul. makanannya sebenarnya harus dijaga Iya. ya. Tapi karena aku berkeluarga dan dia merasa bahwa, aduh cheating aja deh, sekali-kali cheating gitu kan, mau mencuri-curi makanan dulu. Icip-icip gitu ya. Icip. Kalau icip-icip itu yang cuma saya nggak apa, tapi kalau misalkan sampai bermangkok-mangkok, Nah itu yang orang-orang kan pasti ini selagi mudik nih, selagi ketemu keluarga kapan betul kadang gitu. jadi kalau memang punya riwayat tetap harus Kontrol ya. tetap harus dikontrol makanannya itu. Tapi kalau betul. misalnya nggak ada riwayat, belum ada riwayat, sebenarnya untuk kenaikan kolesterol yang sehari 2 hari itu masih normal aja. Masih normal ya. Iya. Kadang terus kaget kan perut yang awalnya mungkin kalau pagi sampai siang itu kan benar-benar puasa gitu kan. Kadang perut kaget karena dapat asupan makanan yang berlemak, santan kan kayak gitu kan. Iya. Terus kemudian minumannya juga pasti yang gurih-gurih Iya. ataupun minuman yang sangat berasa gitu kan. Otomatis kan lambung kaget terus diare. Nah, Iya. berarti ini saya minta tips nih untuk yang misalnya kalau terjadi sakit diare, bagaimana cara penggunaan obat-obat diare ketika kondisi lebaran, kalap makannya terus diare kayak gitu. Iya, diare juga paling sering ditemukan. Iya, ya. pasca Jadi, lebaran. Kalau misalnya diare, kita bisa konsumsi obat-obat yang mengandung atapulgit. Atapulgit, oke. Bisa kandungan kayak gitu. Nah, diminumnya biasanya kalau misalkan kalian diare, langsung minum, langsung diminum 2 tablet sekaligus. Seperti itu. Terus nanti ketika ada diare lagi, bisa diulang lagi. untuk Diulang lagi ya. Obatnya seperti itu. Jadi itu termasuk prepare obat yang dibawa juga ya Mbak? Iya, Ternyata iya. obat-obat diare ya. Jadi sudah harus siap selain obat-obat kronis tadi, obat-obat asma, terus obat-obat nyeri mungkin ya, Iya. obat-obat diare. Nah itu juga obat nyeri nih. Obat nyeri karena biasanya kan kegiatannya jalan nih ya, Iya. banyak jalannya kan. Iya, benar. Kalau di kampung tuh kan nggak mungkin mobil pakai kendaraan umum gitu kan. Biasanya kan satu gang itu ternyata saudara gitu. Iya. Jalan nggak kerasa gitu, ternyata pulang-pulang nyeri semua gitu. Capek. Apalagi hidangannya emping, waduh enak banget nih. Itu. Gimana tuh penggunaan obat-obat nyeri juga Iya. selain tadi diare? Kalau untuk obat-obat nyeri, kalau selagi nyerinya itu masih bisa kita beri dengan obat-obat topikal yang dioleskan sedikit. Oke. Bisa aja dengan menggunakan kandungan natrium diklofenak yang Natrium bentuknya gel, diklofenak. Gel. seperti itu. Jadi kan itu khusus untuk topikal aja. Tapi kalau misalkan untuk nyeri yang lain seperti misal nih udah punya sakit gigi, terus misalkan makan banyak, nggak cuci, nggak sikat gigi, kayak gitu bisa aja kan timbul lagi nyerinya. Itu Betul. baru bisa konsumsi obat-obat oral. Oral gitu ya. Jadi harus tetap dijaga ya. Intinya tuh semua harus tetap dikontrol ya. Jadi sahabat sehat Jatim harus dikontrol nih ya ketika nanti di kampung kondisinya jalan-jalan terus di sana banyak hidangan. Tadi sarannya Mbak Diah ya sesekali icip-icip boleh lah ya, tapi jangan sampai keterlaluan gitu ya Mbak ya. Kalau keterlaluan nanti takutnya malah diare, terus kemudian timbul nyeri atau mungkin justru malah asam lambung jadi naik Nah, gitu kan ya. iya. Kalau asam lambung nih apa nih sarannya Mbak Diah ketika kondisi, karena kan biasanya memang hampir 1 bulan ini kan kita sudah benar-benar terbiasa ketika pagi sama siang itu kan kita berpuasa, lambung tidak ada yang diolah lah istilahnya. Nah itu gimana kalau sampai asam lambung naik kayak gitu? Diusahakan sih yang pertama adalah makannya jangan terlalu langsung banyak. Karena Itu memang nih yang nggak bisa Iya, nih. betul. Kita kan 1 bulan berpuasa, Iya. biasanya pagi sampai sore kita kan nggak makan. Nah, tiba-tiba ketika lebaran kita langsung makan banyak. Nah, itu hal yang harus dihindari sebenarnya gitu. Jadi makan secukupnya saja, meskipun sering tapi setidaknya secukupnya saja. Jadi jangan yang langsung 1 kali makan itu langsung makan besar, makan besar banyak. Betul. Kalau misalnya memang ternyata nanti ada gangguan di lambungnya, bisa menggunakan obat-obat antasida. Antasida ya, yang dikunyah itu ya. Iya, antasida yang dikunyah itu aja. Nggak perlu sampai yang ada orang yang
karena saudaranya nih punya penyakit mah. Saudaranya biasa konsumsi Supralfat sama omeprazol. Nah, dia juga ikut-ikutan. Nah, itu ada hal yang nggak sama. boleh ya. Iya. Jadi belum tentu kondisi setiap orang itu beda-beda obat yang diminum ya. Iya, Jadi sesuai dengan yang diinstruksikan Mbak Diah tadi, sahabat Sehat Jatim. Jadi kalau memang perlu antacid ya cukup antacid saja gitu ya, nggak perlu yang lainnya gitu ya. Nggak boleh kalap. Nah itu tadi sahabat Sehat Jatim, jangan sampai kalap waktu makan di hari Lebaran nanti. Icip-icip boleh, tapi jangan icip-icip setoples gitu ya. Nanti nastarnya setoples, terus habis itu rendang sepiring gitu kan ya. Emping tadi juga. Emping, waduh pasti enak banget tuh. Kadang juga ada kan misalkan di kampung itu mereka kalau misalkan menyuguhkan minuman itu kopi. Nah. Juga kadang kalau kita bersilaturahmi dari satu rumah ke rumah lain dan itu semuanya diberikan kopi itu, Waduh. itu lambungnya juga. Kena lagi sekali ya kalau kita berbicara mengenai Lebaran gitu ya Mbak Diah ya. Pastinya kumpul keluarga, bersilaturahmi, ketawa pasti puas banget kalau sama keluarga gitu ya. Ketemu ponakan, ketemu tante, ketemu om gitu kan. Masih dapat THR banyak nggak ini Mbak Diah nih? Aduh, kalau saya Biasa dapat angpau banyak kan nih? Oh gitu ya. Kalau saya biasanya karena masih kecil, saya memang paling bontot gitu. Biasanya masih tetap dapat meskipun sudah berkeluarga, tapi biasanya masih tetap dapat. Kalau di Mbak Diah sendiri bagaimana? Nggak ada sih, biasanya kita tuh patokannya kalau misalnya sudah bekerja ya paling nggak itu yang ngasih. Iya. Waduh. Jadi kadang saya juga masih dapat tuh Mbak, tapi yang nggak banyak seperti waktu masih bujang gitu, kayak gitu ya. Oke, menarik sekali. Mbak Diah, tadi perjalanan mau balik kampung sudah, di perjalanan sudah, kita kondisi di tempat Lebaran sudah. Sekarang nih prepare waktu mau pulang nih. Kita harus balik, meninggalkan keluarga yang di kampung halaman, terus kemudian kita mau balik ke kota untuk aktivitas lagi. Kira-kira persiapannya ada yang berbeda nggak sih? Dalam artian mungkin badan semakin tambah gitu ya, karena tadi makannya kalap. Kira-kira menurut Mbak Diah, apa yang harus dipersiapkan ketika harus balik untuk ke kota? Sebelum balik ke kota, sebenarnya hal yang perlu diperhatikan adalah obat-obatnya itu jangan lupa sampai dibawa. Karena gini, kalau misalkan obat-obatan itu tertinggal di tempat di rumah sebelumnya, di kampung gitu, ditakutkan nanti kan ada anak kecil yang main terus, nah itu dibawa. Itu obat itu kan harus terhindar dari anak-anak kan. Betul. Jadi jangan lupa untuk dibawa ulang. Jadi dicek juga. Saya sudah minum berapa hari nih, berarti kan itu yang penting. Berarti ini obatnya sudah berkurang berapa, dicek, dipastikan. Kemudian nanti setelah dibawa jangan lupa untuk cross check juga kesehatan kita, udah fisiknya udah kuat belum untuk kita kembali. Sama sih seperti kita berangkat tadi, ketika kembali kita juga harus dalam keadaan fisiknya sehat. Betul. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita mungkin ya agak melebar gitu ya, melebar. Berat badan agak nambah nih ya. Nambah berapa strip nih kira-kira nih? Kadang ada ini, aduh aku harus diet nih. Nah kalau misalkan dietnya itu masih sehat itu nggak apa. Tapi kadang ada orang yang dietnya itu sampai yang nggak mau makan, terus nanti lambungnya kena lagi. Nah itu juga pola makannya juga harus dijaga. Kalau misalkan diet harus diet yang sehat gitu. Gitu ya. Jadi tipsnya Mbak Diah tadi sama seperti kata kita mau berangkat tadi, obat yang diminum tadi kira-kira apa aja ya harusnya dibawa ulang. Karena nanti kalau sampai tertinggal bahayanya ketika itu dibuat mainan sama anak-anak. Karena memang larangannya kan termasuk salah satunya itu ya, nggak boleh digunakan oleh anak-anak yang tidak mengetahui informasinya terkait sama obat tersebut. Menarik sekali sahabat Jatim, di perbincangan podcast Bincang Apoteker Jatim di edisi mau Lebaran ini, euforianya saya kira sudah banyak untuk persiapan untuk Lebaran ya. Persiapan mobilnya sudah, badannya sudah, obat-obatannya sudah. Tadi sudah banyak tips dari Mbak Diah terkait sama obat apa yang harus dipersiapkan saat mudik nanti. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan sama Mbak Diah tadi bermanfaat, bisa memberikan edukasi yang lebih bagus lagi kepada sahabat Sehat Jatim ya. Saya berterima kasih Mbak Diah yang sudah meluangkan waktunya di sini jauh-jauh dari Surabaya, sudah hadir di podcastnya Bincang Apoteker Jatim. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mbak Diah selalu sehat dan jangan kapok untuk main ke sini lagi ya Mbak Diah ya. Terima kasih sekali lagi. Dari Mas Boy cukup sekian, kita ketemu lagi di podcast setelah Lebaran nanti. Apa aja temanya? Saksikan lagi, tunggu aja tanggal mainnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.